Sampurasun, welcome back to my channel. Balik lagi dengan gue Daus Firmansyah di channel DF Channel. Yang mana kali ini gue bakal bikin konten apa? Bisa kalian lihat di samping gue ada dua mobil yang beda generasi. Yang mana gue akan coba nanti mereview dua mobil ini. Tingkatan generasinya sangat berbeda jauh. Akan tetapi dari fiturnya gue pengen tahu perbandingan dari fiturnya. Entah dari generasi tua seperti apa, nanti dari generasi muda seperti apa. Mau tahu kelanjutannya? Ikutin terus channel gua. Review terlebih dahulu generasi tua ini. Sebenarnya ini bukan mobil Avanza, akan tetapi mobil Xenia. Tetapi dari fiturnya itu tidak beda jauh Avanza dengan Xenia. Nah, sebelum kita mereview atau sebelum kita membicarakan tentang bodi dari mobil ini, ada perbandingan dari kunci terlebih dahulu. Nah, di sini yang sebelah kanan ini kunci mobil Xenia tahun 2008. Sebelah kiri kunci mobil Avanza tahun 2022-2023. Gua kurang tahu tahun mobilnya tahun berapa. Nah, perbedaannya, yang muda lebih simpel dan juga lebih banyak multifungsinya. Di sini hanya satu tombol. Tombol di sini untuk membuka kunci atau untuk membuka mobil tersebut. Kita tekan tombol, dia akan otomatis membuka semuanya. Tetapi di mobil Xenia tahun 2008, mobil generasi tua ini masih konvensional, artinya masih tetap pakai kunci, tidak remote lagi. Kalau yang generasi muda itu pakai remote, nah generasi tua ini masih menggunakan kunci. Sebenarnya di kunci ini ada fitur tambahannya, yaitu fitur alarm penguncian dari mobil tersebut atau untuk menghidupkan alarm tersebut. Akan tetapi alarm yang mobil ini di kuncinya ini sudah rusak, jadi pakai alarm bawaan, alarm eksternal ya, bukan alarm bawaan, mohon maaf. Nah, sudah ada perbedaan kan dari segi kunci terlebih dahulu. Generasi muda sekarang lebih bagus, lebih elegan, tetapi jangan lupakan generasi tua. Kalau tidak ada generasi tua, tidak akan ada generasi muda. Selanjutnya ada apa lagi? Gua coba lihat dari spion. Nah, di mobil tahun 2008 ini spionnya sudah terbilang oke, akan tetapi belum terlihat elegan. Sudah terbilang oke, akan tetapi belum terlihat elegan. Kenapa? Karena untuk setting dari spion sendiri di sini masih manual, masih menggunakan tangan. Akan tetapi coba kita lihat nanti di generasi muda seperti apa. Lalu selanjutnya di sini ada lampu. Nah, lampu di sini di generasi tua dia masih menggunakan lampu bohlam biasa, tidak lampu LED, tapi masih bohlam biasa. Dengan mika yang seperti ini, sebenarnya mika yang mungkin yang masih bagus akan terlihat putih, tetapi ini karena memang sudah umur tahun 2008, belum diganti sama sekali. Nah, jadi ada bercak-bercak kuning yang mana itu jamur dari ketika penggunaan mobil tersebut. Tahun 2008 banyak diminati oleh orang-orang, oleh masyarakat. Karena apa? Karena dari segi bodinya mobil ini sudah terlihat ramping dan bagus, enak dilihat daripada mobil-mobil yang sebelumnya. Tetapi mungkin pabrik mobil itu terus mengembangkan mobilnya tersebut. Semakin kesini mobil
akan terlihat perbandingannya dari segi bodi. Nah, di sini ada ringnya. Ring mobil ini menggunakan ring 16 atau 15, gua kurang paham juga. Nah, ini bukan ring bawaannya, jadi ini sudah dimodif dengan ring seperti ini. Untuk bawaannya itu biasanya menggunakan ring 15. Lalu ada kunci ini untuk ketika alarm dari mobil ini tidak berfungsi, jadi untuk daruratnya menggunakan kunci bawaan dari mobil tersebut gitu. Oke, untuk outdoor mungkin gue bakalan nge-review tidak terlalu detail, karena dari segi outdoor tidak beda jauh ya. Dari segi ini penutup topi ini juga sama, mungkin nanti di setiap generasi muda juga ada penutup ini gitu. Nah, lalu gimana sih untuk generasi muda sekarang dari segi tampilan outdoornya, dari segi tampilan bodinya? Mau tahu? Ikutin gua dulu. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Nah, di generasi muda kita coba lihat dari outdoornya, dari segi desain si bodinya, lalu juga dari keamanan, lalu juga dari ring mobil tersebut seperti apa. Oke, pertama tadi masalah kunci sudah dijelaskan. Lalu dari generasi tua tentang masalah spion. Nah, kita juga bakalan di spion terlebih dahulu. Nah, di spion generasi muda ini coba kalian lihat sendiri, ini dalam keadaan terkunci. Kalau misalkan remote tadi, remote dari kunci ini coba kita hidupkan, nah spion langsung secara otomatis membuka. Jadi keseluruhan dari mobil ini sudah terbuka dari alarm tersebut. Nah, yang gue senang dari sini, dari generasi yang muda sekarang itu, dari spion untuk settingan pengaturan dari supirnya tersebut sudah ada di dashboard sebelah kanan supir itu untuk menyeting spion. Kalau misalkan dari segi sopirnya itu seperti apa gitu. Nah, dalam keadaan 5 menit ketika tidak ada yang masuk, mobil ini akan terkunci kembali. Nah, lihat spionnya akan menutup secara otomatis. Nah, yang gua seneng ketika kunci ini dibuka, nah kalian tidak perlu lagi menggunakan kunci ini untuk mengunci. Kalau di generasi tua harus menggunakan alarm tersebut, dipencet baru bisa terkunci. Kalau di sini cukup dengan pinjer tangan kalian di key kunci tersebut, di daerah key kunci di sini. Ketika kalian tekan akan terkunci. Itu sudah terkunci dari mobil tersebut. Nah, dari segi desain saya nyatakan lebih elegan, lebih bagus, dan juga lebih terlihat mewah. Nah, kenapa terlihat mewah? Dari segi desainnya tidak terlalu banyak corak yang dilengkungkan, akan tetapi ketika melihat itu nyaman dilihat gitu. Nah, itulah suatu kenyamanan dari mata masyarakat untuk melihat mobil tersebut. Ketika dari bodinya itu sudah terlihat nyaman, masyarakat pun atau konsumen pun akan tertarik untuk membelinya. Nah, dari handle pintu ada perbedaan ya dengan mobil tahun 2008. Nah, untuk generasi muda ini ketika membukanya itu coba kita hidupkan terlebih dahulu, buka terlebih dahulu. Nah, ketika dibuka tinggal tarik pedal ini. Nah, ini sudah terbuka, dan untuk membuka dari pintu tersebut ditarik ke samping. Kalau yang generasi tua ditarik ke atas. Oke. Lalu dari segi ring
ring ban. Ini ring ban ini sudah terlihat elegan sekali lah untuk sekelas mobil Avanza dengan ring di sini ring 16. Bisa kalian lihat sendiri mengkilap dan juga dari segi desainnya itu terlihat gitu. Oke, lebih bagus mana dengan generasi tua? Silakan kalian komen sendiri. Lalu dari segi desain lengkungan ini, saya rasa seorang pabrik mobilnya pun sudah memperhatikan untuk pembuatan mobil tersebut ya. Jadi dari presisi antara ban dan juga dashboard ini itu sudah ada presisi mungkin sekitar 10 cm atau dalamnya itu lebih, bahkan dalamnya lebih gitu. Nah, lalu dari segi lampu bisa kalian lihat, segi lampu sudah berbeda sekali dengan generasi tua. Dari generasi muda lampunya sudah terlihat ramping dan juga LED. Jadi mobil-mobil generasi muda sepertinya lampunya itu mayoritas menggunakan lampu LED. Nah, gitu. Lalu dari segi depan, ketika kalian melihat mungkin dari segi kelebaran atau dari segi keluasan, sepertinya akan luas dari generasi muda ini. Tapi kalau untuk generasi muda ini 1,5, jadi lebih besar dari generasi muda ini. Nah, jadi gimana untuk segi dari desain outdoor generasi tua dan juga generasi muda, perbedaannya seperti apa sudah tadi saya jelaskan. Silahkan kalian komen. Oke, lalu kita akan mereview tentang indoor atau tentang dalamnya. Fitur-fitur apa saja sih yang ada di generasi tua, lalu juga fitur-fitur apa saja sih yang ada di generasi muda. Oke? Nah, sebelum kita lebih jauh ke dalam reviewnya, kita akan coba mereview di bagian pintu supir. Ada beberapa tombol di sini. Gua bakalan coba mereview tombol tersebut. Apakah ada perbedaan dengan generasi baru atau apakah sama saja? Kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada tombol 4 tombol dengan di sini 5. Di 4 tombol ini kegunaannya untuk apa? Dari keempat tombol ini untuk menaikkan kaca. Jadi ketika kalian sedang berkendara, jadi dari supir di sini bisa menaikkan kaca penumpang, lalu juga samping kiri dan juga di bagian supir ini. Jadi 4 tombol itu kegunaannya untuk menaikkan kaca dari masing-masing pintu mobil tersebut gitu. Lalu di sini ada satu tombol, yang mana tombol ini gue kurang paham tombol di sini kegunaannya untuk apa, karena ketika gue pakai mobil ini dari tombol ini tidak ada fungsi. Mungkin fungsi dari tombol ini lebih ke mengunci spion ya. Maksudnya mengunci spion itu ketika sudah disetting dengan secara manual akan dikunci, tidak bisa kemana-mana. Nah, mungkin seperti ini. Ini baru dikunci dan juga dibuka. Nah, seperti tadi di generasi tua ada beberapa tombol di samping pintu dari supir tersebut. Di sini ada tombol L dan juga R, lalu tombol bawah, kiri, atas, lalu juga ada tombol sama seperti yang di generasi tua. Tombol ini berguna untuk menaikkan kaca dan juga menurunkan kaca dari masing-masing pintu, entah pintu supir, pintu penumpang, seperti itu. Lalu dari tombol atas ini ada yang namanya tombol untuk menyeting spion. Nah, perbedaannya seperti itu. Kalau di mobil generasi tua tidak ada untuk settingan spion, tetapi di generasi muda sekarang
ada settingan untuk menyeting spion. Lalu untuk di generasi tua tadi untuk mengunci pintunya masih kunci yang dari samping sini, tetapi kalau dari generasi muda ini sudah ada di sini, di tuas dekat membuka pintu. Ini tombol merah ini untuk mengunci keseluruhan dari pintu tersebut. Nah, coba kita review dalamnya dari segi dashboard dan juga dari segi setir. Oke, untuk desainnya tahun 2008 ini setirnya sudah power steering, jadi ketika kalian berkendara bisa menggunakan setir ini secara mudah gitu, atau enteng lah kasarnya seperti itu. Jadi karena dari setir ini sudah power steering. Lalu di sini ada dashboard tentang RPM dan juga bensin, dan juga di sini oli gitu. Lalu ada kilometer. Nah, untuk tahun 2008 ini mobil di sini masih konvensional ya, masih belum LED dari segi dashboard depannya belum LED, jadi dia masih menggunakan jarum dan juga masih konvensional. Nah, lalu juga di sini ada beberapa aksesoris yang mana tombol di sini untuk tombol darurat ketika mobil sedang mogok atau ada trouble, tinggal tekan tombol darurat di sini. Lalu di sini ada tuas untuk menghidupkan AC, yang mana AC di sini mobil tahun 2008 ini masih AC-nya single blower ya, bukan double blower. Yang mana single blower ini ketika dinyalakan mungkin tidak sedingin dengan double blower, karena ketika double blower itu di bagian penumpang atau di bagian belakang atau bagian tengah ini akan ada tambahan AC, tetapi di sini masih single blower, jadi hanya ada di bagian depan saja AC-nya. Nah, lalu di sini ada untuk menyimpan barang-barang di sini ya, tergantung si yang punya mobilnya ada apa saja. Nah, lalu ada tuas untuk gigi, lalu ada tuas juga untuk rem tangan. Nah, untuk dari segi fitur kenyamanan di tahun 2008 ini, di generasi tua ini sudah cukup. Apakah nanti di generasi muda ada penambahan fitur dari segi indoor ini? Kita lihat nanti, oke? Dari fitur generasi muda bisa kalian lihat sendiri. Di sini fiturnya terlihat lebih elegan dari secara desain dashboard tersebut, lalu juga fitur-fitur dari AC dan lain sebagainya. Nah, kelebihannya sekarang di generasi muda ini ada tambahan LED. Di generasi tua tadi ada tambahan LED, itu sebenarnya fitur tambahan ya, tapi secara orisinilnya tidak ada gitu. Lalu untuk tuas rem tangan tidak berbeda jauh ya. Untuk rem tangan, untuk tombol melepas rem tangan ada tombol, lalu untuk menggunakan rem tangan tinggal ditarik. Artinya tidak beda jauh dengan mobil yang generasi tua. Lalu perbedaannya di sini ada tambahan fitur. Nah, tambahan fitur di sini untuk mungkin lebih ke barang-barang yang ingin disimpan di dekat supir. Lalu ada tombol di bagian setir.
Nah, di bagian setir ini untuk di mobil yang sekarang ini ada tombol-tombol yang mana fungsinya di sini untuk memindahkan dari LED tersebut, lalu juga untuk mengatur volume dari ketika kalian menyetel musik dan lain sebagainya. Nah, untuk di setir sendiri sama, mobil-mobil sekarang itu setirnya itu power steering, artinya akan enteng ketika kalian membelokkan mobil tersebut. Lalu perbedaan selanjutnya coba kita hidupkan. Kalau untuk di mobil tua menghidupkan masih menggunakan kunci di bagian sini, tetapi untuk mobil muda kita tinggal menekan engine start. Nah, di sini engine start ini kita tekan. Nah, lalu mobil ini akan hidup. Nah, di bagian LED depan sini sudah terlihat bagus ya. Akan tetapi dari bagian RPM dan juga kilometer ini masih menggunakan tuas jari. Lalu ada mode-mode parkir dan juga engine dari mobil tersebut. Nah, lalu kelebihannya dari mobil ini ada jam lalu juga ada pengintai yang mana ketika salah satu pintu dibuka, di sini akan terlihat pintu mana yang masih terbuka. Artinya ketika dalam keadaan jalan pun mobil ini ketika pintu ada yang terbuka akan memberitahu. Lalu juga di sini ada yang namanya untuk melihat dari bensin tersebut gitu. Nah, coba kita hidupkan. Nah, untuk menghidupkannya ada perbedaan dengan mobil yang generasi tua. Nah, untuk di generasi muda ini ketika menghidupkan, karena di sini tidak menggunakan kunci tetapi menggunakan engine start, kalian tekan terlebih dahulu kopling dari mobil tersebut, baru kalian tekan engine start di sini. Nah, mobil akan nyala, lalu akan timbul dari mobil tersebut gitu. Sini ada LED-nya, yang mana LED di sini coba kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini diberitahukan dari mobil-mobil sekarang itu untuk jalan ganjil genap. Kalian yang memang berada di kota yang memprioritaskan ganjil genap, bisa kalian lihat di sini. Hari ini adalah tanggal genap 18 Mei. Nah, artinya jalan mana saja yang akan kalian tempuh. Lalu ada fitur jam, tanggal, lalu juga Bluetooth, radio, USB, dan juga M Toyota dan juga P-Link. Coba kita mereview dari segi LED di sini, salah satunya M Toyota. Nah, M Toyota di sini berfungsinya untuk telepon darurat dan juga dealer Toyota. Artinya ketika mobil kalian sedang dalam keadaan mogok, tidak jalan, kalian bisa lihat dealer-dealer di kota mana saja yang ada seperti ini. Tinggal kalian geser-geser saja, kalian berada di kota mana saja. Lalu ada tombol telepon darurat. Telepon darurat di sini yang mana untuk menghubungi layanan ketika dalam keadaan darurat. Contoh misalkan sedang mogok di jalan tol, tinggal kalian hubungi jasa marga. Lalu juga ada kecelakaan, ambulans, dan lain sebagainya. Nah, artinya ada perbedaan dari mobil generasi tua dan juga generasi muda. Dari segi kenyamanan dan juga dari segi desain, mobil generasi muda sekarang sudah terlihat elegan. Lalu juga dari segi keamanan, mobil sekarang lebih efektif gitu. Ada telepon darurat dan juga memberitahu dealer dari mobil tersebut gitu. Oke, lalu di sini ada tombol AC yang mana untuk menghidupkan AC dan juga untuk mematikan AC. Oke, mungkin dari segi dashboard bisa kalian lihat sendiri, desainnya ini lebih elegan ya. Sama seperti mobil tua, di sini juga ada untuk menyimpan barang. Artinya dari secara keseluruhan kesimpulannya untuk mobil sekarang
Dari segi desainnya sudah bagus, dari segi kenyamanan dari supir dan juga penumpang saya yakin sudah dibilang enak. Lalu juga dari segi keamanan, untuk mobil tahun sekarang ini sudah terlihat nyaman dari kenyamanannya. Nyamannya dalam artian entah ketika dalam keadaan mogok itu ada telepon darurat, yang mana mungkin sering kali ketika si pengendara di tol itu kadang-kadang tidak tahu ketika mobil mogok tersebut harus seperti apa gitu. Di situ tadi ada telepon darurat, ada nomor jasa marga. Oke? Mungkin itu perbandingan dari secara bodi dan juga dalam dari mobil tua dan juga mobil baru. Komentarnya silahkan kalian berkomentar.